Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pada Senin pagi hari ini? Semoga tetap sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada pagi hari ini kita akan belajar matematika, melanjutkan materi yang kemarin yaitu materi operasi hitung bilangan bulat. Pada hari ini bagian yang ketiga yaitu perkalian, pembagian, dan campuran. Nah, untuk mempersingkat waktu, ada baiknya sebelum kita belajar, ada baiknya kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Selesai. Baik, langsung kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini tentang perkalian, pembagian, dan campuran operasi hitung bilangan bulat. Sebelum kita mulai masuk ke materi, perlu kalian ingat bahwa dulu pernah kalian di kelas 5 sudah diajarkan tentang perkalian dan pembagian bilangan bulat. Kali ini kita akan mengulangi kembali. Yang perlu kalian ingat bahwasanya perkalian dan pembagian bilangan bulat itu ada rumusnya, agar kalian lebih mudah nantinya dalam mengerjakan. Nah, rumusnya yaitu lihat pada tabel di sini yang berwarna pink. Ini maksudnya tambah ini bukan tambah, tapi angka yang bernantinya bernilai positif, bilangan positif atau negatif. Kalau plus ini berarti nilainya bilangan positif. Bilangan positif dikalikan bilangan positif, nanti hasilnya adalah positif. Nah, intinya di dalam rumus ini pasti terdiri dari dua, atau ini adalah judul aja, positif kali positif hasilnya positif. Lalu, kalau dalam bilangan bulat ada yang negatif, pasti salah satunya bernilai positif, yang duanya pasti bernilai negatif. Contohnya ini, positif kali negatif hasilnya negatif. Terus yang ketiga, negatif kali positif hasilnya negatif. Nah, ini lihat, ini negatif 1, negatifnya ada 1, ini positif, ini negatif. Yang keempat, rumusnya yaitu negatif kali negatif hasilnya positif. Ya, jadi intinya tetap kalau kita ada soal yang berbau ada negatifnya, ya ada yang mengandung negatifnya, maka jika salah satunya positif berarti yang dua pasti negatif. Kecuali kalau ada soal yang berubah bentuknya semuanya positif dari awal, maka hasilnya juga positif. Nah, catatan, rumus ini juga berlaku tidak hanya untuk perkalian, tetapi juga pembagian. Jadi ketika ada soal yang berbunyi di sini, ya di sini, maaf saya ganti dulu warnanya biar lebih jelas. Jadi ada misalnya ada angkanya di sini, angka misal negatif 10, maaf. Bentar. Misalnya di sini ada soal nantinya ya. Di sini negatif dibagi positif, nanti juga hasilnya negatif. Begitu pula di sini ada soal negatif dibagi negatif, nanti juga sama hasilnya akan positif. Jadi intinya sama saja. Rumus ini berlaku tidak hanya untuk perkalian, tetapi juga untuk pembagian juga. Lanjut, kita masuk ke contoh. Ini adalah contoh perkalian bilangan, operasi perkalian bilangan bulat. Di situ ada contoh soal 13 kali negatif 10. Hasilnya adalah 130. Pembahasannya. Nah, angka 13 di sini, merupakan angka bilangan positif dikali negatif 10. Nah, angka negatif 10 di sini,
Ya, artinya dia adalah angka bilangan negatif. Nah, tadi kalau dirumus, kalau sini depannya positif, ini negatif, nanti salah satunya pasti negatif lagi. Karena sini negatif, pasti salah satunya positif. Nanti maka jawabannya juga negatif. Lanjut, contoh yang kedua. Negatif 12 kali negatif 40. Jawabannya 480. Jawabannya bilangan positif. Pembahasannya. Nah, angka 12 di sini kan ada tanda negatif. Menyatakan bahwa bilangan tersebut adalah bilangan negatif. Dikalikan negatif 40. 40 di sini juga sebagai bilangan negatif. Berarti sini negatif, 12 ini negatif, 40 ini juga negatif. Nah, nanti sini negatif, nanti hasilnya positif. Ini satu-satunya. Jadi terdiri dari 1, 2 negatif. Pasti salah satunya salah satunya positif. Jadi jawabannya adalah positif 480. Lanjut. Contoh pada pembagian bilangan bulat. Contohnya di sini ada negatif 506 dibagi 23 sama dengan negatif 22. Jawabannya berupa bilangan negatif. Kenapa? Kita bahas. Pertama, angka 506 di situ menunjukkan ada tanda negatif, ya. Di sini ada tanda negatif. Di sini ada tanda negatif, ya. Berarti kalau negatif nanti kita lanjutkan lagi. Dibagi 23. 23 di sini. Kita lihat 23 di sini tidak ada tanda negatif, berarti itu termasuk bilangan positif. Kalau kita mengacu ke rumus tadi, negatif dibagi positif, nanti hasilnya negatif. Karena di dalam operasi hitung bilangan bulat, apabila yang dua negatif, ini negatif, soalnya satu negatif, ini positif, berarti nanti negatif. Intinya terdiri dari dua negatif, satu yang pertama ini yang negatif, yang kedua ini. Ya, nanti hasilnya salah satunya pasti positif. Nah, karena tadi depannya negatif dibagi positif, maka hasilnya negatif 22. Lanjut, contoh berikutnya. 45 dibagi negatif 9 sama dengan negatif 5. Penjelasannya, kalian perhatikan. Angka 45 di sini sebagai bilangan positif. Kemudian dibagi negatif 9. Di situ ada kata tanda negatif. Maka dinyatakan sebagai negatif. Ini positif, ini negatif, pasti salah satunya negatif lagi. Karena ini sudah negatif, ini negatif, pasti di antara ketiga ini, 1, 2, 3. Di antara ketiga itu, yang satu pasti positif, yang dua negatif. Berarti 45 dibagi negatif 9 sama dengan negatif 5. Bentuknya bilangan negatif. Nah, ada beberapa hal yang kita perlu lanjutkan, yaitu masuk ke operasi hitung campuran bilangan bulat. Nah, untuk operasi hitung campuran bilangan bulat, termasuk bilangan bulat negatif, dapat ditentukan dengan memperhatikan urutan pengerjaan berikut. Jadi kalau kalian menemukan soal dalam hitungan campuran,
Yang paling diutamakan, yang pertama, jadi kalau ada tanda kurung yang pertama kali kalian lihat, ya, misalnya nanti saya contohkan. Jadi yang pertama kali kerjakan adalah ketika ada tanda angka di dalam tanda kurung. Makanya misalnya 2 di dalam kurung, buka kurung, 2 tambah 3 tutup kurung. Bukan cuman kurung 2. Jadi yang dimaksud operasi dalam tanda kurung dikerjakan dahulu, contohnya ya 2 ditambah 3 atau maaf 1 tutup kurung dibagi 1 ditambah 5. Nah, ini berarti kalau ada tanda kurung seperti ini yang dikerjakan yang ini dulu. Jangan yang ini, tapi yang di dalam kurung ini. Dikerjakan dulu, kemudian meskipun ini tandanya bagi, tetap ini yang dikerjakan adalah yang tanda kurung dulu. Meskipun ini tandanya tambah. Jadi gitu. Jadi kalau operasi dalam tanda kurung harus dikerjakan lebih dahulu. Oke, lanjut sebentar. Oke, lanjut. Yang kedua, operasi kalau ada tanda pangkat atau akar, maka harus dikerjakan lebih dahulu. Selanjutnya, jika antara ada tanda kurung dengan tanda kali, maka tetap yang didahulukan tanda kurung. Lalu, kalau ada tanda tambah dan kurang, maka tetap yang didahulukan. Kalau ada kali, tanda kali, maka yang dikerjakan lebih dahulu tanda kali atau bagi dulu. Yang terakhir, jika ada operasi yang sama, misal ada tanda tambah, misal 2 ditambah 3 ditambah 5. Di situ ada tanda tambah, ya, ada contohnya 2 ditambah 3 ditambah atau maaf dikurangi 5. Nah, di sini ada tanda tambah, ini ada tanda kurang. Tetap yang dikerjakan tanda yang ditambah depan dulu, bukan yang di belakang, ya. Oke, jika ada tanda angka yang sama tingkatannya, misalnya perkalian juga sama, kalau ada sini perkalian, sini pembagian, tetap yang dikerjakan perkalian dulu yang bagian depan. Maka yang dikerjakan itu adalah yang paling kiri dulu atau depan. Lanjut, saya beri contoh. Di sini ada contoh, 24 dikurangi negatif 6 kali 3 ditambah 4. Nah, kalau kalian menemui soal seperti ini kan ada tanda kurung, ini ada tanda kurung. Tapi ini tidak dikerjakan dulu karena kurungnya cuma 1 angka. Jadi minimal nanti harus ada 2 angka, bukan cuma 1 angka. Kecuali kalau soalnya dikurung ini ada lagi, dikurungi lagi. Nah, ini baru kalian kerjakan lebih dulu. Tapi kalau enggak, maka jangan dikerjakan dulu kalau cuman di dalam kurung itu cuma 1 angka. Lanjut. Nah, di sini ada 24 kurangi negatif 6 kali 3 ditambah 4. Nah, yang kalian kerjakan dulu adalah tadi ingat tanda kali di situ ada, di sini ada tanda kurang, ya, ada tanda kurang, kemudian ada tanda kali, tanda tambah. Tanda kali sama tanda tambah itu lebih kuat tanda kali, maka yang dikerjakan adalah tanda kali dulu, yang pertama kali, ya. Yang dikerjakan pertama kali tanda kali. Nah, sebelum kita mulai kali ini tulis kembali aja angka 24, kita tulis kembali di sini 24. Kemudian lalu kita hitung
negatif 6 kali 3 sama dengan negatif 18. Nah, angka 4 tadi juga kan belum dihitung, maka ditulis kembali lagi di sini. Nah, lalu hasilnya ini, hasil dari perkalian negatif 6 kali 3, kalian taruh hasilnya di sini. Ya, kemudian lanjutkan. Berbunyi 24 kurangi negatif 8 tambah 4 sama dengan 24. Nah, kenapa di sini 24 dihitung lagi? Nah, ini kita ubah. Ingat kemarin pada bagian yang pertama atau yang bagian kedua, operasi hitung bilangan kedua, ketika ada tanda kurang bertemu tanda negatif, langsung berubah tanda menjadi tanda tambah. Berbunyi menjadi 24 ditambah 18. Kemudian ditulis kembali, angka 4 ini ditulis kembali. Nah, ditambah 4. Nah, selanjutnya ini kan ada tanda tambah, ini tanda tambah. Mana yang dikerjakan dulu? Yaitu yang paling depan sini, yaitu 24 tambah 18 sama dengan 42. 42 tambah 4 sama dengan 46. Lanjut ke contoh yang kedua. Dalam kurung, nah ini loh yang saya maksud. Buka kurung negatif 75 kali 2 tutup kurung. Nah, di dalam kurung ini ada dua angka. Ini yang pertama 75, yang kedua angka 2. Nah, ini maksudnya harus dikerjakan lebih dahulu karena ada tanda kurung yang berisi dua angka ditambah buka kurung negatif 50 kali negatif 4 tutup kurung bagi 10. Nah, meskipun di sini ada tanda bagi, tetap nanti belakangan mengerjakan karena di sini ada dua tanda kurung yang berisi dua angka. Nah, kalau di sini ada dua tanda kurung, mana dulu yang dikerjakan? Yaitu yang paling kiri. Kalau sama-sama ada tanda kurung, maka yang dikerjakan yang depan atau yang bagian paling kiri dulu. Ya. Yang pertama ini dikerjakan. Negatif 75 kali 2. Hasilnya berapa? 100 negatif 150 karena ini negatif, ini positif, nanti hasilnya negatif. Hasilnya 150 ya. 150 negatif. Ini kalian tarik ini bawa ke sini. Nah, kalian bawa ke sini, kemudian tambah. Nah, dia dalam kurung lagi. Berarti dikerjakan. Setelah ini selesai ngerjakan, kerjakan ganti ini. Tanda tambah ini kalian pindahkan lagi ke sini, ya. Berapa? Ini negatif, nanti berarti hasilnya positif. 50 negatif 40 kali negatif 4 sama dengan 200. 200. Nah, angka 10 ini karena belum menghitung sama sekali, kita tulis kembali ulang. Menjadi negatif 150 ditambah 200 dibagi 10. Hasilnya nanti yang pertama, nah ini di sini ada tanda apa ini? Maaf. Tanda. Nah ini tanda ini. Nah ini ada tanda tambah sama tanda bagi. Nah, mana yang dikerjakan dulu? Yaitu yang dikerjakan dulu ini dulu yang ketiga, ya. Negatif 150 ditambah 200 dibagi 10 ini dulu yang dikerjakan. 200 dibagi 10. Nah, ini jawabannya. Karena negatif 150 belum dihitung, kita tulis kembali di sini. 200 bagi 10, ini maaf, salah ketik. Harusnya ini 20. Ya, bukan 10 tapi ini 20. Ya. Nah, jawabannya ini 20 harusnya. Negatif 150 ditambah 20 hasilnya ini harusnya 130. Maaf, salah ketik. Ya, ini harusnya 130. Baik anak-anak. Mungkin ini untuk pembelajaran kita tentang materi operasi hitung perkalian, pembagian, dan campuran hitungan bilangan bulat.
Mudah-mudahan kalian paham. Nah, sebagai bahan latihan kalian kerjakan di rumah ya. Ini soal-soal latihannya nanti kalian kerjakan di buku tulis kalian. Nanti kalau ada kesulitan, kalian bisa minta tolong kepada orang tua atau kakak kalian. Semoga bermanfaat pembelajaran hari ini. Akhiran, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.